Nama saya Carlos Aminata dari kelas SIB Sore dengan NIM 241120657. Hari ini saya akan mewawancarai beberapa agama, yaitu agama Kristen, Buddha, Islam, Konghucu, dan juga Kristen Protestan. Oke, jadi kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Konghucu. Silakan perkenalkan. Nama saya Wargi Gitan Muslim dan agama saya Konghucu. Saya akan memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih pengertian kerukunan dalam agama Konghucu? Kalau kerukunan dalam agama Konghucu itu kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama individu, tidak terjadi pertengkaran dan tidak terjadi keributan, dan kita saling memahami satu sama lain. Pertanyaan kedua, konsep kerukunan menurut agamamu itu gimana sih? Konsep kerukunan itu di mana kita dalam satu ruang lingkup dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun kita dapat saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga tidak terjadi yang namanya keributan dan pertikaian atau semacamnya, atau termasuk juga diskriminasi atau intoleransi. Pertanyaan ketiga, tujuan kerukunan dalam agamamu itu apa ya? Tujuannya untuk menjalin hubungan baik dengan semua orang tanpa terkecuali, tidak memandang suku, ras, dan agama, terus mendapat lebih banyak relasi dan menjalin hubungan damai dengan semua orang. Pertanyaan keempat, manfaat kerukunan apa saja yang kamu dapat dalam agama Konghucu? Manfaatnya kita menjadi dapat lebih banyak teman, terus kita juga dapat hidup rukun dengan bermasyarakat ini karena kita sudah mengenal semua kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus kita juga dapat melihat kelebihan orang lain dan kekurangan orang lain lebih detail. Pertanyaan terakhir, contoh penerapan apa yang telah kamu lakukan? Contoh penerapannya ya saya sudah berteman dengan banyak orang, tidak pilih-pilih. Terus ya kita jangan sedikit-sedikit bertengkar, emosi. Kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Oke, terima kasih Genki. Oke, sama-sama. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Kristen Protestan. Perkenalkan, nama saya Stanley. Saya agama Kristen Protestan. Oke, saya akan memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih pengertian kerukunan dalam agamamu? Kerukunan itu adalah hidup damai dan saling menghormati satu sama lain, seperti yang diajarkan Tuhan, saling mengasihi. Pertanyaan kedua, apa konsep kerukunan dalam agamamu? Konsep kerukunan dalam Kristen adalah kasih. Yesus mengatakan agar kita mengasihi Tuhan dan sesama tanpa. Yang ketiga, apa sih tujuan kerukunan di agamamu? Tujuannya adalah menciptakan damai, persatuan, dan menjadi orang serta teladan bagi orang. Keempat, apa sih manfaat yang sudah kamu dapat dalam agamamu kerukunannya? Manfaatnya adalah hidup lebih tentram, jauh dari konflik, dan menjadikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, apa saja bentuk penerapan yang telah kamu lakukan? Saling membantu tanpa melihat agama, menghormati perayaan agama lain, dan hidup berdampingan dengan Allah. Oke, terima kasih tadi. Jadi kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Kristen Katolik. Perkenalkan. Nama saya Vincent Collins dan saya beragama Kristen Katolik. Oke, kali ini saya akan memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengertian kerukunan di dalam agamamu? Kerukunan dalam agama saya biasanya itu adalah hidup dalam kasih damai dan saling menghormati antar sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Kerukunan mencerminkan kasih Allah yang universal dan panggilan untuk menjadi saksi perdamaian di dunia. Gereja Katolik menekankan pentingnya dialog dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pertanyaan kedua, apa sih konsep kerukunan dalam agamamu? Konsep kerukunan dalam agama Kristen Katolik itu didasarkan pada ajaran kasih dan perdamaian
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta ajaran sosial gereja yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan dalam beragama. Pertanyaan ketiga, apa tujuan kerukunan dalam agamamu? Tujuan kerukunan dalam agama saya adalah mewujudkan perdamaian. Tentunya perdamaian itu dalam masyarakat yang majemuk ya, yang dimana menjadi saksi Allah, kasih Kristus yang mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Apa sih, ya pertanyaan keempat, apa sih manfaat kerukunan di agamamu? Manfaat dalam kerukunan saya ada banyak ya. Yang pertama ya, damai, adil, dan harmonis, di mana saling menguatkan rasa saling menghormati dan pengertian antar umat beragama, memperkuat persatuan dalam keberagaman dan kesaksian iman Katolik. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja contoh penerapan kerukunan yang telah kamu lakukan di agamamu? Contoh yang saya terapkan dalam agama saya itu ada berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama lalu lintas agama. Dalam video ini saya akan mewawancarai orang yang beragama Buddha. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jason. Oke, pertanyaan pertama, apa makna agama Buddha bagi kehidupanmu? Makna agama Buddha bagi saya adalah kehidupan untuk mencapai pencerahan nirwana dan mengakhiri duka. Penderitaan hidup dianggap sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan belas asih. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa tujuan agama Buddha dalam kehidupanmu? Tujuan agama Buddha adalah untuk mencapai nirwana, yaitu keadaan bebas dari penderitaan, keinginan, dan kelahir kembali. Ini dicapai melalui jalan spiritual seperti jalan mulia berunsur 8. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja contoh penerapan yang telah kamu lakukan dalam agama Buddha? Seperti contoh pertama yaitu meditasi setiap hari dan melatih pikiran agar tetap tenang dan jernih. Yang kedua, menjaga sila, aturan moral seperti tidak membunuh, mencuri ataupun berbohong. Dan yang terakhir adalah merenung ajaran Buddha seperti ketiga ciri kehidupan, anicca, dukkha, dan anatta. Oke, terima kasih Susan. Oke, terima kasih. Jadi dalam video ini saya akan melakukan tugas wawancara agama. Dan dalam video ini saya akan mewawancarai agama Islam. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Gensa Ginting. Saya dari kelas SD sore semester 2. Oke, saya lanjut ke pertanyaan pertama. Apa pengertian agama menurut pandangan kamu sebagai umat Islam? Nah, menurut ya, agama itu petunjuk hidup dari Allah. Petunjuk atau pedoman hidup. Bukan cuma mau ibadah aja sih, tapi juga mengatur gimana aku sikap orang lain, ke diri sendiri, dan ke lingkungan. Kita biar gak seenaknya, karena ada pedomannya. Sama kayak kita membeli sesuatu kan ada pedomannya kan, apa yang dilakukan. Gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih makna dan tujuan kamu beragama? Maknanya, buat aku ngikutin perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tujuannya itu biar hidup itu berkah, bahagia di dunia maupun di akhirat. Sama seperti yang pertanyaan pertama tadi, kita biar hidup itu gak senangnya karena ada aturannya untuk hidup kita menjadi lebih baik. Dan pertanyaan ketiga, contoh orang yang beragama menurut kamu seperti apa? Pokoknya, Iya. ya, pokoknya itu kita ambil contoh nyatanya itu seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau itu contoh sempurna dari umat Islam. Gak cuma taat ibadah, tapi juga punya akhlak yang luar biasa, sabar, jujur, dan sayang sama manusia. Dari dia itu dia mencontohkan dari umat Islam lah. Dia lah contoh besarnya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana ajaran Islam bantu kamu berkembang sebagai pribadi yang benar? Islam itu ngajarin aku disiplin, kayak sholat 5 waktu, karena itu kewajiban kan. Terus aku juga selalu belajar jujur, sabar, dan peduli sesama manusia. Dan pertanyaan terakhir, gimana kamu menjalani agama kamu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sama kayak seperti Muhammad tadi itu kan, nah sholat, karena itu kewajiban.
aku sholat, puasa, ngaji, dan coba buat jadi orang yang lebih baik setiap hari. Kalau bisa bantu orang lain lah ya, itu pun harus ikhlas. Walaupun cuma bantu dari yang kecil maupun yang besar, semua itu ada manfaatnya sama lah. Terima kasih atas waktunya, Bapak.